Ya, hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ada persyaratan khusus yang memang kita harus istiqoah. Istiqoah pertama adalah prasyarat itu adalah kesehatan. Betapa sulitnya sekarang bisa pergi ke tanah suci Al-Makatun Karomah Madinatul Munawwarah ketika memang syarat kesehatan itu tidak memenuhi. Bahkan persyaratan-persyaratan yang lain selain kita pasca corona itu harus punya vaksin dulu, vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Ini masih diwajibkan lagi untuk meningitis. Masih ada vaksin-vaksin yang lain. Dan tahun ini istiqoah kesehatan itu nomor 1, beda dengan tahun kemarin. Kalau ini tidak istiqoah kesehatan, maka langsung tidak boleh berangkat. Kalau kemarin masih bisa berangkat, kemudian dicek di dulu, dan itu bedanya. Nah, beda yang lain adalah istiqoah tentang pembiayaan. Jadi prasyarat itulah yang membedakan antara rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sehingga persyaratan itu memang ada satu persyaratan yang harus dipenuhi secara khusus. Kemudian pesan-pesan sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Bapak Mas Udin, Pak disampaikan pesan-pesan mawon. Nek mau itu hasanah iki kita ora pantes memiliki para kiai sesepuh ini. Sepuh saya hanya berpesan saja. Bahwa terutama itu loh Pak, kaitannya kasus Musdalifah itu loh. Oke. Diusahakan nanti enggak terulang. Ya. Antisipasinya bagaimana? Iya. Yang pertama mungkin secara syar'i saya ingin menyampaikan sedikit. Jadi unsur historis pertama kali Kanjeng Nabi melakukan ibadah haji di tahun 10 Hijriah dari kenabian beliau, itu yang paling utama itu adalah nilai ketauhidan. Jadi betapa Mekah Al-Mukarramah itu betul-betul jahiliyah di situ. Sehingga aspek yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Ya Allah, Engkau datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik. Dan tidak ada sekutu bagimu. Labbaik la syarika la labbaik. Jadi kenapa ayat itu muncul? Karena memang banyak berhala yang disembah, kemudian Allah disekutukan, sehingga kemudian awal dari Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji tidak lain dan tidak bukan adalah keesaan Allah, nilai-nilai ketauhidan. Jadi supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak mengingkari dan berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata laka, dan kenikmatan, wal mulk, dan kekuasaan itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah diduakan, Allah disekutukan, maka muncul ayat itu. Orientasi pertama agar nilai-nilai ketauhidan ini betul-betul dijadikan satu hal yang utama bagi umat Islam untuk menyembah Allah dan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai-nilai itulah yang kemudian sampai sekarang di aspek-aspek sejarah kita kemudian melaksanakan syarat, rukun, dan sunnah-sunnah haji. Dan Nabi kemudian melakukan syarat, rukun, dan sunnah-sunnah haji sebagaimana yang kita ketahui di dalam manasik haji. Jadi mulai dari niat, kemudian melaksanakan tawaf, kemudian melaksanakan sa'i, kemudian tahallul, kemudian dalam jumrah, itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang notabene peletak dasar pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah,
Oleh karena itu, bapak-bapak ibu yang saya hormati, maka di dalam pesan-pesan itu selanjutnya yang ingin saya sampaikan, pesan yang pertama, siapakah orang yang paling baik? Orang yang paling baik, katakan Nabi, man tola'a umuruhu wa hasuna amaluhu. Wong sing apik iku wong sing dawa umure lan apik amal perbuatan. Itu yang paling baik. Nah, oleh karena itu ini memang betul-betul kita bisa menjadi teladan. Nah, tentu ini Jawa Tengah itu bisa dibersani, Pak. Nah, ini Pak Rusman ini termasuk pesen Nyun Sewu. Nah, nonggone dhewe niku kita mengalami kehidupan wali, Pak. Wali sing kita pernah bersama-sama melihat kehidupan beliau itu Mbah Maimun Jubair. Mbah Maimun Jubair itu memang wali. Dan kita mirsani Mbah Maimun pernah midhangetaken pengajian ini pernah, dan itu sesuai dengan Pak pesan-pesan tadi. Mantola umuru wa hasuna amal. Beliau itu usianya di atas 90 tahun. Tapi kesehatannya luar biasa. Nah, baru saja Pak, di Mekah itu kuburan itu setiap 3 tahun diduduk Pak, karena tanah sana kan terbatas. Kemudian digantikan mayat-mayat yang baru duduk. Nah, mayat yang diduduk itu yang sudah hancur digantikan yang baru. Tetapi ada hal-hal khusus. Nek diduduk mayat ijek utuh, maka di situ dibiarkan. Termasuk yang masih utuh adalah Al-Mukarram Romo Kiai Haji Maimun Jubair. Makanya wonten barokah wonten mriku Pak. Alhamdulillah rombongan kula niku saged tenggene makamipun Mbah Maimun Jubair. Wonten mriku niku nyuwun sewu iki kinten donga lak pirsa panjenengan ora usah buanter-buanter diusir lah ngoten. Nah, kok menenek ape ziarah barang. Wis pokoke piye cakalane akal wong Indonesia pinter-pinter kok. Wis penting atine piye sehingga bisa ketemu lah makam Mbah Maimun. Jadi ada nomornya. Oh, ada nomornya. Nanti dilihat. Jadi ada nomornya. Wong mboten kados ten mriki nek kene ana pakoke gede-gede ngoten. Iku namung watu niku. Watu cilik ngoten niku. Lah niku Mbah Maimun Jubair niku sing tahun kemarin diduduk itu masih utuh Pak. Jasadipun masih utuh, morinipun masih putih. Nah, di Indonesia itu para wali yang di sana itu luar biasa. Jadi yang panjenengan masih mengalami kehidupannya itu seperti itu. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan kita nggak ngalami Pak. Itu termasuk juga bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani ketika diduduk juga masih hidup. Nah, Mbah Maimun kenapa di dalam aspek kehidupan seperti itu memang tadi umure dawa amale apik. Kalau saya membaca autobiografinya Pak, orang politisi kaya Mbah Maimun Jubair niku mboten wonten istiqomah ora tahu jenenge mendiskreditkan orang tahu jenenge ngelek-ngelek wong meskipun bahkan dielek-elek. Ini orang juga tidak ada duanya. Itu Mbah Maimun Jubair. Nah, oleh karena itu niki termasuk nyuwun sewu pesan-pesan yang notabene wong sudah sampai sana, kita sebagai orang Nahdliyin barangkali niku termasuk tadi Mas Sudi pesan-pesan yang boten manut ke sana. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, kata Kanjeng Nabi. Jadi tempat yang paling baik untuk berdoa itu adalah di Arafah. Tempat yang paling baik untuk berdoa itu adalah di Arafah. Karena tempat yang paling baik insya Allah mustajabah. Amin. Amin Allahumma amin.
Dan kemudian berikutnya doa yang paling baik, zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini juga kembali lagi, zikir ini kembali lagi pada aspek-aspek ketauhidan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka ketika kita di padang Arafah, nyuwun sewu, karena tempatnya niku wis usek-usekan niku, cara arep zikir ngoten niku nek kita tidak menata hati akhirnya jagongan. Jagongan. Niku hampir sebagian besar. Itu. Nah, iman-iman ketika kita di Arafah tidak kita pergunakan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, terutama nyuwun sewu Bapak Rusman, mudah-mudahan dikaruniai kesehatan. Amin. Nah, Nomor 1. Bapak Rusman sekalian yang sudah 20 tahun yang lalu, sekarang pun berubah semuanya, Pak. Jadi api tawaf itu ya ono lantai 1, ono lantai 2, ono skuter barang niku nggih wonten. Mobil ono saiki. Mobil nggih wonten. Sehingga untuk perubahan-perubahan itu insya Allah, karena kita juga didampingi di dalam melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan syarat rukun itu bisa kita laksanakan dengan sempurna. Amin. Sebaik-baiknya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Rusman, karena kloter 80 itu masuk pada gelombang kedua. Insya Allah kalau berdasarkan pengalaman lebih enak gelombang kedua. Iya, sip. Karena kita langsung menuju Rukun. Makkah Al-Mukarramah. Mikot kita itu kita dari Donohudan itu sudah pakai ihram. Kemudian mikotnya di Yamlam, Yamlam nanti akan dikomando oleh petugas. Kemudian kita niat untuk umroh, karena biasanya kita di gelombang kedua dan kebanyakan Indonesia itu hajinya haji tamattu. Maka pesan saya, nyuwun sewu nek nggone pesawat wong anjen pramugarane ayu-ayu terus sedilu-sedilu nawani tek gratis Pak, macam-macam unjukane. Monggo Bapak, ini ada jus jambu, ada jus mangga, ada kopi, ada susu, nah macam-macam itu. Nah niku karena perjalanannya 11 jam rata-rata, maka mendingan kita bisa mengendalikan. Yang kita khawatirkan adalah di dalam pesawat itu sudah dingin, kemudian kita minum dingin lagi, maka itu memacu kita untuk kencing. Lah panjenengan nek pipis teng ngene pesawat iku beda karo nang omah. Nang omah sok sidupan, teng mriko niku mboten saged. Perintah nganggo bahasa Inggris, airnya terbatas. Yang kita khawatirkan adalah ketika kita thaharah itu pakaian kita najis. Niku nyuwun sewu sing sepuh-sepuh ngoten niku angel Pak. Ya. Angel. Wong nyuwun sewu kok wonten sing kebelet ngoten niku ceprot Pak. Ceprot Pak. Maka kula tak wanti-wanti selaku petugas, Bapak Ibu ampun do munjuk-munjuk terus. Karena apa? Satu, karena memang kita nanti niatnya di atas gitu. Mati sih san. Mati itu ngaco itu. Gratis. Munjuk ngaleh neh. Kok mlaku ngaleh neh. Yo ya. Itu coba kita tahan cukup dengan air putih saja. Itu nek sing enom mboten usah dibahas. Sing enom ora usah dibahas. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas itu memang perlu dikendalikan. Ya, yang kita khawatirkan tuh thaharah tadi Pak. Orang gawa saleh njuk piye? Maka kami menyarankan ketika kita itu gelombang kedua ada satu helai pakaian ihram untuk cadangan. Ketika kita mungkin najis, maka kita bisa berganti yang di bawah itu. Nah ini penting Pak, penting.
Karena apa? Karena itu termasuk hal yang harus kita tetapi. Kadangkala ya kita mengabaikan itu, gitu. Nah, oleh karena itu ini yang mungkin, maaf ini saya sampaikan karena banyak sekali orang-orang tua yang mengabaikan aspek itu, mengabaikan itu tentang bagaimana kita bisa menjaga kesucian pakaian kita ketika kita melaksanakan ibadah haji yang rangkaiannya kita awali dengan umroh terlebih dahulu karena kita melakukan haji tamattu. Terima kasih. Nah, setelah itu kita sampai Makkah. Alhamdulillah Pak, sekarang itu tidak pakai kunci seperti dulu, pakai kartu semuanya di hotel-hotel itu. Kemudian Diusahakan pada makan gitu sampun. Ini yang mudah-mudah pun ping telu makanya umami betul beras betul usah kata-kata. Karena memang ada 5 kali yang tidak mendapatkan jatah makan, Pak. Kenapa itu? Karena sudah mendekati untuk berangkat ke Al-Musna, kendaraan untuk catering tidak bisa sampai ke tempat. Akhirnya apa? Akhirnya masa ibu-ibu itu tadi, ya masa-masa itu. Jadi tetap membawa beras, ya. Itu tapi tidak usah banyak, hanya 5 kali lah makan yang tidak bisa terkirim. Yang lain di tempat-tempat semuanya sudah disediakan dan ala masakannya adalah sudah ke ala masakan Indonesia, meskipun bumbunya ya juga berbeda karena lidah kita kan begitu Pak. Itu. Oleh karenanya hal-hal seperti itu kemudian sekali lagi di Al-Musna yang paling berat itu adalah di Al-Musna itu. Lebih-lebih tadi yang disampaikan oleh Pak Masudi, ya untuk mengantisipasi meski biasanya di Musdalifah setelah kita itu ke Arafah kemudian ke Musdalifah itu sebetulnya waktunya dekat sekali. Cuman persoalannya kemarin itu adalah karena orang itu mesti punya HP Pak, sehingga Google Map itu dilihat. Ketika dilihat kilonane Ciduk 3 km jalan Pak. Jalan. Ketika jalan dikebai mobil reso lewat. bus Narudin nggak bisa Pak. Akhirnya kan nggak bisa sampai pada putaran berikutnya. Matahari semakin dekat. Itu pas di belakang saya Pak. Antrian itu di belakang saya begitu kami go begitu. Iya, jam 9 sudah panas itu. Nah, buru belakang itu kelompok semua. Jadi sudah tidak bawa air minum dan betul Pak, sisa-sisa itu diminum Pak. Bekas itu diminum. Kiriman bantuan banyak kontainer tidak bisa masuk Pak. Nah, setelah diurai oleh para petugas datang, tapi jamaah tinggal yang sedikit itu ya, makanan luar biasa banyaknya. Makanan luar biasa banyaknya, wong iso kabeh semakut. Piye lek menikmati gitu. Akhirnya viral kan Pak itu wah itu. Itu luar biasa. Itu di Musdalifah. Maka yang paling penting dimanapun itu membawa air. Dimanapun membawa air. Jadi yang untuk semprot karena panasnya cuaca itu, yang kedua adalah ketika ada satu insiden seperti itu kita masih bisa minum air sehingga tidak dehidrasi itu. Nah ini bapak-bapak yang saya hormati, terutama Nyun Sewu Pak Rusman yang saya hormati, insya Allah untuk tidak haji karena dulu sendirian nanti akan merasakan betapa nikmatnya melebihi pengantin baru Pak. Ini Bu Rusman di mau indah gitu. Karena saya yakin dulu jenengan mesti imut istrinya dan saya yakin jenengan mesti menangis. Oh aku mbek ngono petugas saya aku yang nangis. Elek bojoku. Lah ono gandengan aku ngono lah ya. Aku ora ono sing tak gandeng Mas ya. Aku gandeng wis nene wong kacau ya ngono. Saya tuh pernah Pak. Ini kesetiaan saya kepada istri binti Lembah. Ketika saya bertugas di rumah, saya tuh tinggal berangkat, tinggal menandatangani. Dulu ada persyaratan surat pernyataan disetujui oleh istri. Nah, saya sudah semuanya Pak, sudah tes semuanya. Tinggal menulis persetujuannya.
bojoku tak gawa blangko niku lho. Blangko niku blangko resmi. Hanya satu kalimat. Jarene bareng Mas. Ngono Pak. Aduh, saya pernah janji Pak memang. Ngono. Paling rezeki ya Allah Mekah. Wong loro. Mana? Lah begitu saya mendapat kesempatan petugas Pak. Itu ada persyaratan. Karek tanda tangan loh Pak. Jarene bareng. Ngono Pak. Akhirnya saya tidak jadi berangkat Pak, saya mengundurkan diri. Wah, aku diseneni Pak karena menang Pak. Itu. Nah, ini. Jadi nek bojoku ra setia ya banget. Aku setia. Nah, itu Pak Roman. Insya Allah Pak. Pokoknya berdua niku. Ya, intinya ya saya jenengan besok sudah pengalaman untuk syarat rukun dan lain-lain, hanya kondisinya memang sangat berbeda, maka itu sekarang sudah tanaman saja sudah banyak Pak di Eropa ataupun hijau dur. Nah itu sudah berbeda sekali, sehingga insya Allah Pak Rosman yang sudah 20 tahun ini kedua mudah-mudahan mabrur. Ibu juga sehat. Nah kami mendoakan semuanya mulai dari berangkat sampai Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah dikerangi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan syarat rukun dan sunnah-sunnah haji. Itu Pak. Kemudian yang paling akhir ya sewu, karena memang panjenengan di gelombang kedua itu setelah melaksanakan umroh wajib itu, maka yang paling penting tetap dikendalikan untuk ke Masjidil Haramnya. Kita usahakan setelah nanti panjenengan hajinya rampung itu masih ada waktu panjang untuk umroh Pak. Panjenengan bisa disisah katanya. disisa. Pak, maktabnya Pak. Sisah Pak? Belum tahu. Ya, Belum bisa. roh. Bisa. Tapi sekarang sudah lumayan Pak. Bis itu sekarang khusus jalur Indonesia, tidak berebut dengan orang-orang lain sekarang. Jadi Oh, sudah satu bis ya? satu arah satu bis. Sudah tinggal niteni nomor ini. Oke, tinggal pokoknya nomor 12 sudah naik nomor 12, makanya di maktabnya itu berhenti. Jadi sekarang layanannya sudah luar biasa. Sehingga ketika panjenengan sudah haji penuh, tinggal melaksanakan umroh, bisa ke Tanqim, bisa ke Jirona, bisa ke Taibiyah dan seterusnya. Karena tinggal itu kemudian kita ke Madinah. Nah di Madinah itu Arba'in. Kalau di Madinah sekarang pakai aplikasi Pak, kita tinggal, nggak bisa seperti dulu Pak. Kalau kita mau ke Rodoh itu memang jatahnya satu kali. Jadi kalau duluan bisa, dan itu harus didaftarkan dulu oleh petugas melalui satu aplikasi. Begitu. Jadi sekarang sudah tertib seperti itu sehingga tidak berebut. Ya, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu berapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian juga nyun sewu, permasalahan dam juga biasanya sudah di bersama-sama dikoordinir ya Pak, dikoordinir oleh Karong, oleh petugas, biasanya ya mukimin lah yang ada di sana. Mudah-mudahan amanah begitu. Yang penting bahwa hal-hal yang bersifat rukun itu yang harus kita jaga, karena itu yang menentukan kemakburan. Nah, mabrurnya haji itu balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah ilal jannah. Sehingga mudah-mudahan Bapak Rosman dan Ibu dan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah bisa ziarah ke sana. Amin. Allahumma amin. Mungkin itu Pak, kita yang bermantap ya Pak. Engkau jalur bagian ibu kromin aku. Dijaga lah jalur kromin. Kalau Pak Ngapunten sekali lagi ini bukan main sana, hanya pesan-pesan untuk Ya, insyaallah. menunaikan rukun Islam yang kelima. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kurang lebihnya
Mohon maaf, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap Mas, niki wau saya sudah berhasil mengkontak Pak Haji Mulyono dan beliau prinsipnya menyatakan siap. Amin. Wau kadose remeng-remeng niku saumpama digeser sehari 2 hari mangke kula tak ngontak jenengan gitu. Oh, gak minggu, ojo hari. Nah, nggih. Kalau seminggu ah. Nggih, intinya kan begini, kita tadi sudah sepakat nek iso pokoke nggih pas pon niku mawon. Dadi pon niku Ya. kita budri sendiri-sendiri. Otomatis agenda yang lain kita tunda nek pas akad pon itu karena kita sudah punya agenda 2 bulan yang akan datang. Ngaten nggih? Terus insyaallah siap, prinsipnya siap ngaten. Ngaten Mas, niki mangke terakhir berarti musafahah. Ngaten monggo. Doa terus mangke musafahah. Ini maksudnya. Doa ini maksudnya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kiai Haji Aminuddin Aziz yang telah memberikan pesan-pesan kepada Bapak Haji Rusman. Mohon izin kalau saya tidak pesan Pak, hanya cerita. Besok kalau habis khotbah wukuf, panjenengan dengan berdua kali istri keluar aja dari tenda mencari tempat sampai menjelang maghrib. Jangan sampai waktu itu jenengan gunakan untuk hanya tidur di dalam tenda. Lebih baik keluar dengan istri di bawah pohon atau dimanapun tempat yang jenengan rasa aman, membacakan berbagai macam doa yang jenengan harapkan. Terima kasih. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Sudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anil sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli al-Qur'an wa la tajalna wa iyyahum min ahli al-ghair. Allahumma balighna al-Makkah wal Madinah ma'as salamah wal afiyah. Allahumma balighna al-Makkah wal Madinah ma'as salamah wal afiyah. Allahumma balighna al-Makkah wal Madinah ma'as salamah wal afiyah. Allahumma baligh ashabana wa ikhwanana wa aqibana ila al-Makkah wal Madinah wa barikhum li ziyarati baitika wa maqbarati rasulika al-muqaddasah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al umratana umratan maqbulah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima fis sudur. Akhrijna ya Allah minal dhulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله بسر الفاتحة. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.